cerdas dalam beramal. Ada orang amal banyak, lihat efeknya ada nggak? Itu, kejar itu. Sebab ketika kita mati, kan kita pengen amal yang mengalir. Idza mata bu Adam, inqatalahu illa min thalathin. Yang salah sini ini kita kejar nih. Karena investasi. Tuh, biar udah pensiun, biar udah nggak punya kerjaan, tapi aset masih jalan. Ya nggak? Ya nggak? Masih transferan masuk, ya nggak? Masih kiriman datang tuh. Walaupun udah nggak kerja, ini di kuburan kita tuh ibarat udah pensiun. Udah pensiun, tapi transferan masih masuk di kuburan tuh. Apa itu? 3 investasi tadi yang terus berjalan. Apa? Anak sodah, dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Salatu wassalam ala akrami halqillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bis salihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihu lima ughliq wal khatimu lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadrih wa miqdaril azim. Ya Fattah ya Alim iftah alaina futuhal arifin. Hadratal mukarramin, jamaah majlis talim, assalam. Senantiasa semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan untuk kita semuanya kesehatan wal afiat. Allah anugerahkan keberkahan. Allah anugerahkan ilmu yang bermanfaat. Allah kuatkan silaturahmi kita. Allah kuatkan semangat ta'lim kita. Semoga amal ibadah kita di hari ini adalah amal ibadah yang paling bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Malam ini adalah malam ke-9 Dzulhijjah. Ya, sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha, yaitu jatuh pada hari Jumat. Maka mengingatkan kembali, maka baiklah kita sambut hari yang sangat mulia tersebut dengan banyak-banyak menggelar amalan-amalan ibadah sholeh kita. Dan alhamdulillah, insyaallah Majlis Talim Assalam juga turut berpartisipasi dalam kegiatan keberkahan bulan Idul Adha. Insyaallah kita akan melaksanakan korban. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita kembali membuka mutiara hikmah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an, masih dalam uraian surat An-Nisa. Yang sampailah kita kepada ayat surat yang ke-20, 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin. Allah sama sekali tidak melakukan kezoliman, penganiayaan, pendustaan ya terhadap kita semuanya atas amal perbuatan kita sekecil apapun.
Wa in taku hasanatan, kalau seandainya yang tampak adalah amal ibadah soleh, yudha'ifha, akan Allah gandakan. Yu'ti min ladunhu ajran, dan Allah akan tambahkan dari kebijakannya dia, dari ladunnya, artinya dari sisinya. Apa itu? Ajran aziman, balasan yang sangat besar. Ustaz akan uraikan dengan penjelasan sebelumnya yang terkait bahwa tentang masalah amal ibadah soleh kita. Pertama, seperti yang sudah dijelaskan, setiap perbuatan baik kita, maka satu, dijadikan sebagai penghapus kesalahan-kesalahan kita. Itu setiap amal ibadah soleh kita. Allah berfirman dalam ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka lanjutkanlah dengan amal ibadah soleh, yang mana ibadah soleh itu dapat menghapus perbuatan-perbuatan dosa kita. Itu fungsi amal soleh. Ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Setiap kita setelah barangkali berbuat salah, kita tobat, kita minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala, lengkapi itu, lanjutkan itu dengan amal ibadah soleh. Yang mana amal ibadah soleh kita apa berfungsi? Kesalahan kita akan ditutup. Itu ya pentingnya. Setiap kita udah pasti banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa kepada Allah, kepada manusia. Tetapi sebaik-baiknya kita, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang bersalah adalah yang mau bertobat. Itu. Mungkin barangkali dulu kita pernah meninggalkan kewajiban-kewajiban, pernah kita lalai sama kewajiban-kewajiban, ya, perintah-perintah Allah kita abaikan. Nah, itu dosa. Tobat. Minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sekedar tobat juga. Apa? Lanjutkan dengan amal ibadah soleh. Karena syarat tobat itu, ya, syaratnya tobat adalah apa? Tobat diterima. Menyesal, jangan ulangin, tutup dengan amal ibadah soleh. Itu. Allah Maha Pengampun. Ghafuran rahima. Diampunkan dan dirahmati. Apa rahmatnya Allah? Ditutupi. Apa rahmatnya Allah? Diganti. Ditutup. Nah, itu jangan lupa. Ya. Bahwa satu, apa yang kita lakukan dari berbentuk amal soleh itu akan menghapus perbuatan-perbuatan salah kita. Itu. Amal soleh kita pun nanti Allah akan gandakan. Itu yang sangat menguntungkan. Setiap amal soleh kita digandakan. Yudha'ifha. Allah akan gandakan. Bisa jadi, ya, namanya penggandaan Allah itu min ladun. Dari apa? Kebijakan Allah. Coba, perbuatan kebaikan kita kalau digandakan. Kalau puasa saja, tuh puasa aja ya. Apa kata ayat Al-Quran? Kata hadis Nabi, kalau puasa aja. Setiap perbuatan puasa kita apa? Keuntungannya apa? Allah akan, puasa itu apa? As-saumuli wa ana ajazibi. Puasa itu kan semata-mata emang dipersembahkan buat aku. Aku yang nentukan. Kalau aku menentukan berapa, kita nggak tahu berapa jumlah pembalasan dari Allah. Bisa jadi sepadan, bisa jadi untung besar berkali-kali lipat, bisa jadi amsyong. Puasa ya, bisa jadi amsyong. Kenapa amsyong? Karena barangkali dalam melaksanakan puasanya ada riya, ada nggak ikhlas, ada dosa-dosa juga. Itu bisa amsyong sama sekali. Sholat yang kita lakukan, bagaimana kalau berjamaah? Kata hadis, bisa bain
was isrina darajatan. 27 derajat tingkat. Tuh ya. Setiap perbuatan baik kita itu bahkan Allah berikan penghargaan lebih. Tetapi dari semua itu tentunya dengan persyaratan-persyaratan. Yang kita lakukan nama kebaikan itu adalah mempunyai manfaat. Ya, mempunyai efek manfaat. Sehingga kalau memang efek manfaat secara hitung-hitungan bisa jadi. Tuh, yang namanya berganda, berkali lipat tuh jika kebaikan yang kita lakukan itu apa pertimbangannya? Mempunyai nilai manfaat itu. Sekarang ente sholat, baca Quran sendiri, sholat sunnah, sholat wajib, gitu kan? Terus puasa. Hitung-hitungannya ibadah yang ente lakukan tuh keuntungannya buat siapa? Kepentingannya buat siapa? Buat pribadi. Ya barangkali pahalanya buat ente. Stop sampai ente. Stop hanya dari hitungan-hitungan ente. Tetapi ketika amal soleh ini berbentuknya itu ada efek manfaat buat orang lain, ini yang harus dipahamin. Yang yudhoif itu digandakan, itu apa maksudnya? Jika perbuatan amal soleh kita itu mempunyai nilai efek manfaat. Apa aja? Nggak harus ibadah mahdo, ibadah murni, ibadah yang tidak dikonstruksikan sebagai ibadah, itu juga ada. Punya duit, Bapak RW ngajak, ayo patungan, sumbangan, buat Bapak RW, ono, jalanan kita pada rusak, patungan, bin semen, bin pasir, ya nggak? Manfaatnya banyak, orang lewat, enak, aman, nah itu kan, berkelanjutan manfaatnya itu. Selama perbuatan yang ente lakukan itu manfaatnya masih ada, selama itu juga pahala berjalan, berlipat nih terus. Makanya Ustaz motivasikan jadi orang cerdas dalam berbuat amal soleh. Beramal itu juga perlu kecerdasan, itu yang harus kita melek. Ya, beramal itu harus ada cerdas dalam beramal. Cerdas dalam beramal apa? Pilih-pilih. Gitu ya. Kadang-kadang Ustaz suka bercanda begini. Ya, bercanda ini mah jangan diambil. Ustaz nggak puasa. Kenapa? Puasa sunnah. Kenapa nggak puasa? Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang seandainya nggak puasa enak, gitu. Apa contohnya? Anak nyari rezeki, anak ngajar, itu kan namanya hitung-hitungan Ustaz. Kalau Ustaz puasa hari itu kayaknya lemes, tuh Ustaz nyari rezeki kayaknya juga jadi nggak kuat gitu kan. Tapi kalau Ustaz lagi nggak puasa, ya stamina sehat, ya rezeki banyak, ya nggak? Rezeki itu Ustaz manfaatkan buat nafkah anak, istri, nafkah saudara, teman, apa berbagi. Nilai manfaatnya banyak. Itu. Jadi bukan memilih-milih. Amal soleh semuanya bagus, tapi kadang-kadang Ustaz punya agak cerdas gitu ya. Cari amal ibadah yang itu. Ustaz ada undangan. Nah, yang pribadi. Ada undangan apa? Tahlil. Maaf, anak ada taklim. Gitu kan. Kalau anak tahlil, pahala nggak? Pahala. Ya, bacain doa, ya enggak. Tapi kalau seandainya anak ambil taklim, ngajar, ilmu bermanfaat buat ente, banyakan mana pahalanya? Taklim. Jadi cerdas itu, ya enggak. Mana yang punya manfaat, yang punya efek manfaat banyak. Tuh pahamin bahwa kita pilih dalam beramal soleh itu cari amal ibadah yang mempunyai nilai manfaat. Kedua, ente juga harus benar-benar lebih paham tentang amal ibadah. Ibadah bukan rutinitas sekedar sholat, puasa, baca Quran. Ya enggak? Setiap amal soleh itu adalah ibadah.
Tidur ibadah, makan ibadah, nyari rezeki apalagi, silaturahmi iya, jalan kaki, nah ya, jalan kaki, sehari, jantung sehat, ya enggak, badan enak, aliran darah lancar, sehat, ibadah, manfaat. Tuh. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, setiap hari kita dituntut untuk bersedekah dari tuntutan berapa persendian? 360 persendian. Artinya, anatomi tubuh kita itu ada 360% itu harus ada amal soleh. Coba kalau kita seharian, kayak topo berasa di balai, geletak. Topo berasa atau topo berasa di geletak di balai, topo geletak aja di balai, dibilang sakit, makan doyan, nah itu kan nggak ngapa-ngapain. Coba bangun tidur, ya nggak, nyapu, bebenah, gerak jalan, semua sendi-sendi kita aktif. Itu yang dinamakan sedekah. Apa sedekah maksudnya? Amal kebaikan. Coba, kalau tidur, bangun tidur ngopi, ngerokok, lama-lama, Truk, ya guyu ngomong kan bukan guru. Guyu ngomong ya, tadi kan guru. Iya guyu tuh, udah lain dah. Ada aja. Kenapa tuh? Nah itu, ya kalau badan sehat. Sebab kalau orang sehat itu, angan-angannya banyak nggak? Banyak. Kalau orang sehat angan-angan banyak. Mau jadi Avenger, mau jadi apa lagi? Ya nggak? Udah, orang sehat, angan-angan banyak. Tapi ketika dia sakit, apa yang dia minta? Sehat cuma satu. Tuh. Makanya sehat itu penting. Al-afiat. Ya, Ustaz sekarang udah umur ya, udah mulai ya kilometer udah jauh. Ya enggak? Kilometer udah jauh, ya enggak? Udah banyak yang perlu di-setel ulang. Ya enggak? Udah harus USG, udah harus banyak cek darah, ngecek penyakit. Nah, itu dah. Udah malum dah. Makanya pelihara kesehatan. Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad mengatakan, "Fa idza sa'altumullaha fas'alul afiyah." Kalau ente minta sama Allah, coba minta al-afiyat. Ya itu dah. Jangan banyak-banyak dah. Ya Allah biar sehat. Makanya orang-orang dulu kan bahasanya indah dengernya, ya. Mana sehat lo? Sehat. Mak lu sehat. Tuh. Ya enggak? Bapak sehat, Bapak sehat. Alhamdulillah sehat. Aku terima. Biar sehat ya. Tuh. Doa. Man asbaha mu'minan. Siapa yang ketika hari itu dia dalam keadaan terpelihara imannya. Mu'afan fi jasadi. Fisiknya sehat. Mu'afan fi jasadi. Dalam satu hadis yang mengatakan, wa indahu qutu yaumih. Hari itu punya yang dimakan. Badan sehat, yang dibuat makan ada. Tuh. Faka'anna hizat lahu dunya bihaza firiha. Orang itu kayak apa? Dunia dan segalanya udah miliknya. Coba. Dunia segalanya udah miliknya. Faka'anna hizat lahu dunya bihaza firiha. Kalau orang udah sehat, udah kayak dunia miliknya. Enak. Tuh. Ada bedanya nih. Ada enak makan, ada makan enak. Ya enggak? Kalau makan enak bikin sakit. Tapi kalau enak makan, kan kita pilih yang mana? Enak makan. Coba, makan enak. Kemana aja kan ya? Ujung-ujungnya apa? Gula darah, kolesterol, asam urat. Udah ini kalau makan enak. Tapi kalau badan lagi sehat, ya enggak? Habis macul. Habis apa lagi? Habis ngampak. Wah, makan enak.
Biar serantang juga cuma telur puyuh udah habis. Ya nggak? Wah, makan serantang. Ya. Orang dulu makan serantang. Kita masih piring. Oh, serantang makan. Walah. Biar jaga kesehatan. Ustaz pesan nih semuanya. Karena Ustaz juga sering sakit sama. Udah banyak. Udah kilometer jauh. Ya nggak? Udah banyak klep-klep yang bocor. Udah seal-seal yang perlu diganti. Ya nggak? Udah harus ganti minyak rem. Minyak kan udah banyak dah. Ya nggak? Makanya sekarang jaga kesehatan. Fakaan nama khizat lahu dunya bihazafiriha. Nah itu ya, cerdas dalam beramal. Ini penting tuh, saya pesankan berapa kali. Cerdas dalam beramal. Ada orang amal banyak, lihat efeknya ada nggak? Itu, kejar itu. Sebab ketika kita mati, kan kita pengen amal yang mengalir. Ya kan? Pengen amal yang mengalir. In qata'alahu, terputus dia nggak bisa apa-apa. Idza mata bu Adam in qata'alahu illa min thalathin. Yang salasin ini kita kejar nih. Karena investasi. Tuh, biar udah pensiun, biar udah nggak punya kerjaan, tapi aset masih jalan. Ya nggak? Ya nggak? Masih transferan masuk, ya enggak, masih kiriman datang tuh, walaupun udah gak kerja. Ini di kuburan kita tuh ibarat udah pensiun, tapi transferan masih masuk di kuburan tuh. Apa itu? 3 investasi tadi yang terus berjalan. Apa? Anak sodah, dan ilmu yang bermanfaat. Sesuatu yang kita tularkan kepada orang lain, dimanfaatkan orang lain, itu ilmu. Jangan ente pandangan sempit, ilmu itu suka orang ngajar, ya enggak, orang ngajar. Apapun yang ente tularkan kepada orang lain, dan orang lain mendapat manfaat dari apa yang ente tularkan, ide, contoh, konsep, ya, apa bentuknya secara fisik, dan itu manfaat berjalan. Itu ngalir terus, biar tiap hari kita dapat. Nah, ini orang cerdas. Makanya orang cerdas apa? Orang cerdas itu kata Nabi apa? Al-kayyisu man dar nafsah, nimbang-nimbang dalam bekerja, wa amila lima ba'dal ghaut. Melakukan perbuatan dalam persiapan buat besok mati. Apa itu? Ya 3 investasi nih. Cerdas berarti dia. Wa amila lima ba'dal maut. Dan melakukan perbuatan dalam persiapan untuk mempersiapkan setelah kematian. Cerdas, ya enggak? Cerdas berarti dia. Gue sebelum mati nih, kalau dia cerdas apa? Dia lakukan sesuatu yang nanti nilai manfaatnya terus berjalan. Ya enggak? Investasi ini, terus, ya enggak? Entah itu ilmu yang kita tularkan, pengajaran, atau anak yang kita didik, ya enggak? Atau banyak sodakoh. Apa sodakoh? Perbuatan baik, ya. Nah, ini agar dipahami bahwa perbuatan amal soleh kita akan digandakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digandakan artinya apa? Bayarannya berlebih dan berkelanjutan. Bayarannya bertambah dan berkesinambungan. Itu namanya yudha'ifah. Digandakan. Ya, maka ketika beramal, fungsi hidup, sehat si badan, ya ciptakan investasi-investasi yang kita ceritakan tadi. Oke? Nah, belum lagi dapat pertimbangan tambahan dari Allah min ladun. Tuh, ya. Dari sisi Allah. Berarti kalau dari sisi Allah apa? Prerogatif Allah. Kalau prerogatif dari Allah apa? Masih perlu Allah seleksi. Kayak tadi, ya, amal ibadah puasa bisa jadi berganda, bisa jadi sepadan, bisa jadi amsyong. Udah nggak dapat apa-apa, ya. Baik. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
Kita lanjutkan pada suatu ayat yang mana ayat ini sangat berkesan. Bunyinya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa, bagaimana wahai Muhammad, idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Jika setiap umat aku akan datangkan saksinya. Wa ji'na bika, tetapi engkau datang dan kami datang bersama engkau, kata Allah, sebagai saksi buat mereka semua. Umat datang bawa saksi masing-masing. Tapi apa? Nabi Muhammad jadi saksi buat semua. Jadi kuncinya di Nabi Muhammad. Ada hadis, ayat ini ya sangat populer. Ada hadis sahabat. Ustaz lupa, ada ingat ya? Apa Ibnu Mas'ud, apa Anas bin Malik itu? Ya. Kata Nabi Muhammad kepada sahabat tersebut, Iqra alayyal Quran. Ibnu Mas'ud mungkin. Bacakan saya Al-Quran. Jadi dengerin Al-Quran hukumnya sunnah. Ya, kita nyetel Al-Quran nih. Ya, sunnah nggak hukumnya? Sunnah. Kita dengerin orang baca Quran sunnah nggak? Sunnah. Itu karena ini ayatnya bunyi. Iqra alayyal Quran, kata Nabi kepada sahabat. Sahabat bilang, Aqra alaikal Quran wa alaikal unzil. Ya Rasulullah, apakah perlu saya bacakan kepada engkau? Padahal Al-Quran diturunkan atas dirimu. Kata Nabi, uridu an asma'a min ghairi. Saya pengen dengar dari orang lain. Tuh ceritanya tuh ya, ayat ini. Ayah saya pengen dengarkannya dari orang lain juga. Pengen dengar gitu kan. Jadi kesimpulan apa? Kita sunnah mendengarkan ayat Al-Quran dari orang lagi baca Quran. Ketika orang baca Quran, maka haram hukumnya apa? Ngomong. Itu faida quri'a al-Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu. Bukan hanya isma, tapi insot. Insot itu dengerin. Dengerin. Kalau denger masih kita denger itu masih banyak yang dengar, tapi ketika denger fokus. La'allakum turhamun, semoga engkau dapat rahmat. Maka ketika baca Quran, haram ngomong. Karena ayatnya berdasarkan perintah. Setiap perintah berimplikasi wajib. Artinya larangan kalau sandi dilanggar jadi haram. Itu maknanya Al-Quran. Jadi ketika suara Al-Quran diperdengarkan kepada kita, dengerin, jangan ngomong. Kalau ngomong haram. Ya. Ketika Al-Quran diperdengarkan, jangan di-stop, antepin. Gitu. Makanya ada fatwa ulama mengatakan orang yang ngomong saat baca Al-Quran hukumnya haram. Dan orang yang ketika dengar Al-Quran berpaling. Orang yang lagi baca Al-Quran di-stop. Itu hukumnya haram. Nggak boleh. Maka dari itu, ya, apapun yang terkait dengan keadaan seperti itu hindarin. Contoh, ya, jangan jadikan deringnya HP pakai suara Quran. Jangan. Duri Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang telepon, dimatiin kan? Nah ini, ini jadi begitu. Dering HP jangan pakai suara Al-Quran. Sebab apa? Kan perlu diangkat. Kalau telepon akhirnya dimatikan. Nah, ngangkat HP matiin bacaan Quran itu jadi haram. Hukumnya. Kalau ada orang ngajiin Quran, orang ngajiin orang mati, sering gantri. Di dalam, di balik hordeng, di balik kelambu, di balik spray, kan gitu ya, spray biasanya, tutup spray, tirai, ngaji dia. Ya enggak. Kita di luar rokok ngobrol, haram. Haram. Nah, haram. Lu pergi yang jauh jadi itu. Pengen ngerokok ya semen ya. Sono. Abah jalan, no. Dekat apa? Akuarium. Ya enggak kedengeran. Itu juga masih nggak boleh, nggak sopan, ya nggak. Ente di sini
Ente dari sini udah baca Quran kabur, wah, menti pasti lo. Ya nggak, orang baca Quran lo kabur. Ya nggak gitu. Pas udah, mana bisa ngaji, udah ada. Yang ngaji, yang kagak seorang jauh. Gitu ya. Orang ngaji Quran, pas tamiu dengerin, ada yang baca, ada yang dengerin. Yang dengerin itu yang koreksi. Kebanyakan sih, kadang-kadang agak sedikit jengkel yang lihat tukang ngaji kuburan, tukang ngaji Quran orang mati, kadang-kadang masih bocah. Ya enggak? Orang kagak dibayar, makan nasi goreng itu rokok. Ya enggak? Kalau yang kuli Quran bacanya 4 juta 5 juta, ya enggak? 7 hari. Nah, kalau bocah kan nasi goreng itu rokok. Itu bacanya mesti blepetan, yang baca-baca, yang ngopi-ngopi, yang rokok-rokok, yang ngopi-ngopi, nah ini yang berantakan. Yang baca satu, yang dua dengerin. Yang baca satu, yang satu dengerin. Yang koreksi, itu yang benernya. Salah dikoreksi. Kalau baca Quran salah, ya enggak. Bukan hanya yang baca yang dosa, kasihan. Yang meninggal, dibacain ayat yang salah. Ya, barangkali remaja Assalam kalau memang dalam suatu saat pernah begitu, tolong dievaluasi. Ya, jangan dah. Jadi kata Nabi, uridu an asma'a min ghairi. Saya pengen dengar. Lalu sahabat itu dibacakan surat An-Nisa. Nah, ini kita baca dari awal, baca sampailah pada ayat ini. Tuh, ya. Sampai pada ayat apa? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Kata Nabi cukup. Kata sahabat, saya lihat matanya Nabi meleleh. Faidan ainahu tadrifan. Tahu-tahu saya lihat mata Nabi berkaca-kaca. Nah, kenapa? Ayat ini nyentuh banget sama Nabi masalahnya. Apa-apa? Karena Nabi merasa luar biasa Allah tempatkan kepada suatu situasi Nabi Muhammad sebagai juru kunci nanti di akhirat. Juru kuncinya apa? Bahwa mereka semuanya tergantung bagaimana kesaksian gua. Karena apa kata Allah? Wajina bika ala haula'i syahida. Engkau Nabi Muhammad ya justru akan menjadi saksi buat mereka semua. Di akhirat itu Nabi Muhammad kita akan menjadi saksi buat mereka. Artinya apa? Nabi Muhammad yang akan memvalidasi mereka semua. Lu bener, lu kagak bener, tergantung Nabi Muhammad. Itu di akhirat tuh begitu ceritanya. Ada riwayat menjelaskan begini. Suatu saat Nabi Nuh ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh ditanya, "Ya Nuh, hal balagta gaumak." Wahai Nuh, apa lu udah sampein sama kaummu? Kata Allah. Ya Nuh, hal balagta gaumak. Wahai Nuh, apakah engkau sudah sampaikan kepada kaummu? Kata Nabi, bala, qad balagtu. Sudah ya Allah, sudah saya sampaikan kepada mereka. Allah bilang kepada kaumnya, hal balaga Nuhu. Apakah Nuh udah menyampaikan kepada kalian? Umatnya bilang, enggak. Luar biasa. Umat bilang mereka. Hal balaga Nuhun. Apakah Nuh udah menyampaikan kepada kalian? Jadi Allah masih minta bukti lagi. Umatnya bilang, kagak ya Allah. Waduh, repot Nuh ini kan salah. Nuh gimana kira-kira? Ya, coba Nabi Nuh dalam posisi seperti apa waktu itu? Bingung. Kenapa yang diambil contoh Nabi Nuh? Bukan Nabi lain? Kenapa? Karena Nabi Nuh dalam ayat mengatakan inni da'utu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Aku ini dakwah mereka siang malam, tapi mereka tak berjauh. Kullama da'utum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Setiap aku dakwah mereka, ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Mereka jadikan telunjuk mereka di kuping.
dan dakwah Nabi Nuh dalam harus kita katakan 1000 kurang 50. Berapa tahun? Hah? 950 tahun. Itu setelah Nabi Nuh berumur 200 tahun. Berapa umur Nabi Nuh? Iya, dalam riwayat tuh. Artinya Nabi Nuh tuh, wah, bukan tibang-tibang. Bukan tibang-tibang, jauh segitu. Lama banget. Sehingga yang beriman cuman mereka yang, yang beriman adalah mereka-mereka yang apa? Selainnya cilaka semua. Coba. Makanya ketika Nabi Nuh dia mencontoh, ya nggak? Ditanya Allah, ya apa dikatakan? Ya gaum Nuh hal balaga Nuh, wahai umat Nabi Nuh, apakah Nuh udah nyampein? Kata kaumnya lah, nggak nyampein. Coba itu. Allah katakan itu kepada umat Nabi Muhammad. Allah katakan akhirnya pada umat Nabi Muhammad. Allah berkata kepada umat Nabi Muhammad, kata Allah apa? Hal balaga Nuhu qaumahu. Allah bilang sama umat Nabi Muhammad, apakah Nabi Nuh udah menyampaikan dakwahnya pada umatnya? Rentan jarak gimana? Jauh. Tapi aku tanya umat Nabi Muhammad. Kata umat Nabi Muhammad apa? Ya, udah nyampein. Coba itu. Akhirnya umat Nabi Nuh bingung lah. Dari mana saya tahu? Ya enggak? Kata Allah, dari mana kalian tahu? Kata umat Nabi Muhammad apa? Qara'na fil kitab. Saya temukan penjelasan itu di dalam Al-Qur'an. Oh, ya. Saya temukan penjelasan itu dalam Al-Qur'an, kata umat Nabi Muhammad. Kata Allah, sodaka umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad benar. Berarti yang memvalidasi umat-umat mereka adalah kita, wajibna bika. Dan aku akan datangkan kau Nabi Muhammad nanti di akhirat sebagai saksi buat mereka semua. Nyerah udah mereka. Ya enggak? Yang menguatkan adalah kita. Jadi kita nih umat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad apa? Sebagai juru kunci di akhirat. Kalau bukan karena kita. Sehingga ada keterangan apa? Mengatakan apa? Bahwa Allah haramkan umat-umat lain masuk surga, kecuali umat Nabi Muhammad masuk surga dulu. Nah, itulah kemuliaannya kita. Dan nanti Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai saksi apa? Ada satu peran yang tidak bisa diambil peran itu kepada siapapun. Apa? Sebagai syafaatul ulma. Karena Nabi Muhammad lah yang menyelamatkan seluruh makhluk. Sehingga ketika Nabi Muhammad mendengar ayat ini sampai ayat ini apa? Faidan ainahu tadrifan. Tiba-tiba aku lihat, kata sahabat, mata Nabi berkaca-kaca. Ya. Kenapa Nabi Muhammad merasa bangga dengan, dan kita selalu doa apa? Dalam azan. Ati Muhammadin ladzi wa'adta. Berikanlah magom itu kepada Nabi Muhammad sebagaimana engkau ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah was salatil qaimah ati sayyidina Muhammad ladzi wal fadilah wasyarafa wad darajatal ayatir rafi'ah wal maqam mahmuda. Tuh. Ya enggak, maqam mahmuda apa itu? Juru kunci. Magom tertinggi yang semua orang makhluk, nabi-nabi enggak mau. Semua nabi-nabi enggak sanggup. Datang ke Nabi Musa, dewek-dewek. Datang ke Nabi Isa, masih. Datang ke Nabi, semua nabi. Tapi ketika mereka datang ke Nabi Muhammad apa? Analaha, itu urusan gua. Kata Nabi Muhammad, analaha, itu urusan. Ya enggak? Sehingga Allah katakan, irfarasak wahai Muhammad, angkat kepalamu. Isaututa, minta, gua bagi. Minta apa loh?
Gue bagi. Akhirnya Nabi Muhammad angkat kepala minta segerakan pentahkiman. Segerakan pengadilan. Kenapa? Karena saat nanti kita di padang mahsyar itu masa tahanan, bukan apa namanya, belum keputusan. Padang mahsyar itu masa penahanan Pak Hakim dan Pak Jaksa. Kapan saya mau disidang? Udah 2 bulan mendekam, belum juga ada. Iya. Itu masa tahanan, ya nggak? Ditahan sekian bulan ketika kasusnya berpotensi sekian tahun, tahan. Itu kan ya keputusan ingkrah baru. Kan gitu pengadilan. Nanti tinggal potong masa tahanan. Itu prosesinya padang masa itu, biar paham. Ya nggak? Padang masa itu adalah masa tahanan belum ditentukan. Tuh, perbal, badal basor. Satu orang itu BAP-nya, tahu BAP? Ya nggak? Iya, buku BAP-nya kita segini. Makanya jin Indonesia hebat. Kalau jin Jepang bisa ngilangin bunuh Fujiyama, jinnya Indonesia BAP hilang. BAP hilang. Jadi yang korupsi ya nggak ada. BAP apa ya BAP-nya? Kata ulama, madal basoru. BAP-nya kita sepanjang mata memandang. Kayak apa tebalnya? Tuh. Ketiga kata Allah apa? Apa ada yang salah? Enggak, ada semua. Apa ada yang kurang? Enggak, ada semua. Ada enggak, pas. Nah, nanti masing-masing BAP kita tanya sama Allah. Nih BAP lo baca. Terus kata Allah apa? Apakah ada kesalahan? Kagak, ya ada semua nih. Ya enggak? Dari nyolong jambu, ya enggak? Layangan orang di tanggal, ada apa ini? Ya enggak? Ada semua itu. Ada. Yang masuk bioskop nggak pakai karcis. Ada itu. Jelas. Dan belakang. Ya enggak? Iya. Yang kau bakal pancingin. Ada semua itu. Ada. Iya. Yang celana orang kasih permen karet. Ada itu. Ada semua. Kata kita ada semua. Tuh BAP tuh. BAP kita madal basoru. Bahasa Arab madal basornya sepanjang mata mana. Nggak bisa jadi. Lah orang korupsi aja BAP segini. Gimana kita seumur hidup? Ayo, coba lihat pengadilan BAP-nya orang korupsi segini. Tebel-tebel, semeja itu BAP-nya, berita acara. Gimana BAP kita seumur hidup? Coba cai. Ya, masuk akal nggak? Masuk akal. Periksa satu-satu. Kata lo ada yang salah. Tuh, apa gue salah perlu diedit lagi? Enggak ada. Ada lo. Sehingga dalam surat Al-Kahfi Allah katakan apa? Allah katakan apa? Dalam surat Al-Kahfi, ketika kita disuruh periksa BAP, kita di surat Al-Kahfi diabadikan apa pernyataan kita? Ya? Apa? Malihadal kitab. Ini BAP luar biasa tuh ya. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa, yang kecil dan gede kasus ada semua. Shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wa wajadu, dan mereka temukan ma'amilu fiha, perbuatan mereka dalam BAP hadiron, ada. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhan tidak menzalimi BAP-nya. Kali digabung enggak. Itu ayat Al-Quran surah Al-Kahfi, baca malam Jumat. Malihadal kitab. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kecil yang gede ada. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan setiap orang tidak akan dirugikan dalam BAP-nya. Waduh, baru kita dah.
Bingung dah. Sepanjang mata memandang BAP kita. Bukti bahwa kita di padang mahsyar itu belum jatuh keputusan ingkrah apa keputusan kita. Sehingga kita semua bingung, teriak-teriak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Pak, macam-macam dah, ya nggak macam-macam. Kata riwayat, setelah kita teriak-teriak 40 tahun, baru Allah nengok. Ya nggak? Kata apa? Aya naon? Tos beak? Seep. Setelah 40 tahun kita gegawakan, Allah baru nanya. Ada apa? Ngeri nggak tuh? Padang mahsyar. Baru Allah nanya, ada apa? Kita udah beringsatan, udah kehausan, orang begini, orang macam-macam dah. Padang mahsyar. Ya, belum lagi kita telanjang, belum lagi kita injak beling. Iya, belum lagi kita, wah macam-macam dah. Padang mahsyar. Baru Allah kata, ada apa? Setelah 40 tahun baru nanya ada apa? Belum. Lama nggak masa penahanan kita? Ayo, pikirkan. Kembali kepada ayat yang pertama. Al-kayyisu mandana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu timbang-timbang dalam berbuat, dan kalau berbuat diproyeksikan buat investasi nanti di akhirat. Kalau hari itu kita amal soleh aja, Nabi aja tersiksa, ibaratnya ya, Nabi aja saat itu benar-benar cemas. Bagaimana kita? Ayo, bagaimana kita? Wah, Nabi Muhammad udah begitu kacau. Minta sama Allah, segerakan pentakiman. Baru malaikat gelar sidang. Baru ngomong, malaikat gelar sidang. Ayo, BAP keluarkan semuanya. Semuanya udah rapi, udah baru. Baru atu-atu panggil. Tuh. Innakum satud'auna yaumal kiamati bi asma'ikum. Saat itu Allah akan panggil kalian dengan nama kalian. Nggak ketukar. Nggak ketukar. Setiap dipanggil namanya, walaupun ada orang yang sama, ribuan sama, tetap yang dimaksud ente mesti nyaut. Innakum satud'auna yaumal kiamati bi asma'ikum. Kau akan dipanggil saat itu dengan nama masing-masing. Kita, Epen. Saya, nggak pakai saya udah. Saya. Panggil atu-atu. Ya, digelar sidang. Setelah itu baru Allah proses selanjutnya. Dalam Al-Quran Allah katakan, fi yaumin, hari itu, kana migdaruhu khamsina alfasana. Satu hari di sana bagaikan khamsin. Berapa khamsin? Gocap. Khamsin alfa 50.000 tahun. Berarti apa? Goban. Bukan gope. Bukan goceng. Goban. Tuh, khamsina alfasana dalam ayatnya mimma ta'udun, menurut hitungan kalian. Ayo, hari itu kita prosesnya 50.000 tahun. Ada yang jelas lagi 50.000 tahun karena apa? Ada 50 pos yang perlu kita lewatin. Setiap pos 1.000 tahun. Berarti ada 50 pos yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis apa? Pos-posnya Sirotol, Mizan. Tuh, itu pos-posnya Sirotol, Mizan. Itu pos-posnya tuh yang dijelaskan oleh ayat Al-Quran dan hadis itu.
Tapi nggak dijelaskan apa? Ada 50. Apalagi tuh, nggak tahu dah. Ya nggak? Mobil aja timbangannya. Oh, setiap ini 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Ada orang udah 1000 tahun merangkak di Sirotol. Terus udah 1000 tahun, udah tinggal nindak, ditarik sama api, terus digait, turun lagi. Wah, pasbol, dilepas mobil. Tahu main pasbol? Hah? Bocah sekarang kenal nggak? Hah? Plastik, kantong plastik, taruh di kaleng, gosok-gosok kayak bitek, bunder. Saya beratas tuh, bung, pasbol. Jatuh, melayang di. Itu lu melayang ke bawah, jatuh ke bawah tuh masih bisa selfie, masih bisa ngopi, masih. Saking jauhnya, jauh. Sehingga Nabi Muhammad dalam satu hadis pernah dari ngobrol ini suara bum, kayak suara gentong jatuh gitu, buar. Sahabat semua pada bangun. Kata suara apa semua? Lu tahu suara apa tadi? Dari zaman Nabi itu dengerin semua. Itu batu neraka jatuh ke dasarnya setelah melayang-layang 500 tahun. Dalam riwayat enggak berapa tahun, 100 tahun apa 5 tahun. Setelah melayang-layang sekian puluh tahun, Allah alam di lupa Ustaz ya. Nah, baru jatuh. Wih, berapa jauhnya kira-kira? Neraka. Ini neraka nih. Ini jembatan titian. Nih. Jembatan titian. Yang orang wabu rambut. Jembatan. Nih neraka nih. Ke bawahnya gimana? Begini. Bukan begini. Tapi begini. Jurangnya. Ke bawah lebar. Dalam hadis. Di bawahnya itu anjing, kilat, serigala, nyampe cakar. Duh, kita main, ya masih bisa selfie, masih bisa ngopi. Gambarannya maksudnya saking jauhnya. Maksudnya keterangannya kesimpulannya apa maksudnya? Tidak ada celah bisa kabur. Orang masuk penjara, ya nggak? Ada bisa kabur? Ada, ya nggak bisa. Tapi masuk lubang Siratal Mustaqim, jatuh, lu mau kabur kemana? Oh, bawah. Siksaan-siksaan neraka, keindahan-keindahan surga adalah gayanya Allah bicara menurut daya tangkap logika akal sehat kita. Tapi hakikatnya nggak ada yang tahu kayak apa. Coba. Kalau gambar aku apa? Dipotong lidahnya, disetrika tubuh punggungnya. Kalau udah matang badannya, juludan, kalau udah matang, udah melepuh, udah lengket, ganti kulit baru. Iya lagi. Ya enggak? Lidah tarik, potong lagi, lidah tarik lagi, potong. Itu gambar akurat. Kenapa? Karena siksaan itu yang ada di imajinasi kita. Karena yang faktanya, realitinya pasti ada yang seperti itu di bumi. Ya enggak? Ada. Tapi kenyataannya lebih dari itu. Ya enggak? Apa kita ditaruh di tabunan, kita nggak tahu. Ya enggak? Lebih serem lagi. Surga, gambarannya menurut fantasi imajinasi kita. Allah terjemahkan menurut fantasi kita. Tapi kalau kita mau berfantasi lagi tentang kehidupan surga, nggak ada yang tahu kayak apa indahnya. Tuh. Karena apa? Mala ainun ro'at, belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, dan belum pernah kita bayangkan. Belum pernah bayangkan. Pernah lu bayangin nggak memedi paling serem? Hah? Memedi apa kira-kira? Hah? Gerandong, bolong, ya nggak? Kita ngeliat kuntilanak di TV, kagak takut kan? Ya nggak takut. Lah dia ketawa, nggak bisa tahu dia ketawa. Kuntilanak tahu, serem.
Ahli neraka lebih serem dari itu. Malaikat lebih serem dari itu. Kayak apa? Dan Allah ciptakan semua malaikat. Yang ada di neraka, malaikat yang nggak pernah senyum. Nggak pernah senyum. Muka-muka berak. Nah, nggak ada ketawa-tawanya. Lo kumpul ngobrol sama orang muka berak, muka kentut, betah apa kagak? Kagak betah. Nggak senyumnya. Gimana malaikat neraka? Seumur hidup nggak pernah senyum. Allah ciptakan memang buat nyiksa kita. Ayo dah. Hei. Al-kaisu mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu timbang-timbang dalam beramal, dalam berbuat, dalam berkata, dan beramal untuk 3 investasi nanti. Nah itu kita pikirin ya. Maka pesan Ustaz sekarang terakhir adalah ente yang masih muda, yang masih angan-angan banyak, yang masih cita-cita banyak, badan masih sehat, kulit masih kenceng, tulang masih kokoh, ya. Ayo, udah jangan leha-lehai, ya nggak? Umur Ustaz nggak lama lagi, Bang Ipin, Pak RW, Mas Kentus, nggak lama lagi, paling lama ya paling lama 20 tahun. Itu juga kagak stroke. Ya nggak? Kalau stroke apa lagi? Ya nggak? Siapa yang ngingetin lu? Ilmu yang lu dapat sekarang pegang. Oh iya pesannya. Lu jangan banyak belagu dah. Lu jangan banyak bertingkah. Jangan banyak belagu bertingkah. Udah yang bener. Ngaji, bayang. Jangan berantem, jangan mabok. Jangan ganja, jangan gelek. Udah, bener-bener jadi orang. Itu. Tibang-tibang kalau mau beramal. Gua begini apa manfaatnya? Gak ada amalnya. Gak ada manfaatnya. Udah bener. Mereka usah tuh ngeliat orang kagak bener ya. Ngeliat tentang sekolah, kagak belajar. Kerjanya main HP mulu. Ya, ngeliat bocah tawuran berantem. Ya Allah. Ada usah ngeliat anak baru lulus SD SMP. Mukanya tatoan semua. Kupingnya bolong. Hidungnya ada. Lu hidup apa sampai situ doang kan kagak? Kalau sampai lu panjang umur, apa kagak malu lu? Udah tua, kuping lu bolong. Muka lu udah kayak udah gambaran tempel. Lu kagak timbang nih, enggak apa berbuat gitu ya. Tangan tatoan semua. Lu yang penting hati, udah repot. Ya. Udah timbang-timbang yang hidup tuh biar begini enaknya. Mukanya bersih, ya. Ngaji, pakai sopan, ngomongnya enak. Itu hidup nikmatin. Terus lo pengen balik lagi kayak dulu, kayak zaman dulu, kayak lu gitu, pengen gitu ya. Gitu. Udah tuh ada masanya. Ya enggak? Ya, paham semua? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-hadin ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Wa fa la ilaha illa anta arhamar taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina tawwabur rahim wa bida'u fi subhanallahi wa ta'ala bi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.